Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi atau preview pertandingan antara Manchester City melawan Manchester United karena kali ini kita main di Manchester City. Ya, ini derby salah satu derby terpanas lah di Liga Inggris ya. Manchester Derby terakhir di Manchester was blue. Kita balikan, menurut gua kali ini Manchester will be red ya. Nggak gampang, mungkin mission impossible juga, tapi gue masih mau, bukannya mau optimis ya, tapi gimana ya, kita perlu kemenangan ini ya, kita sangat perlu kemenangan ini. Oke, kita sangatnya konsisten melawan tim tim burem pun kita bisa bisa seri atau kalah gitu kan, nggak bisa dapat full 3 poin. Tapi kalau kita bisa nyuri 3 poin dari City dan juga mungkin 2 minggu lagi lawan Liverpool bisa dapat gitu loh ya, dapat 3 poin juga, jadi 6 poin lawan Liverpool dan City. Menurut gua ini bakal bakal positif banget jadinya musim ini ya. Kenapa? Karena itu nggak disangka-sangka lah ya, benar nggak? Sekarang ini orang bilang kalau lawan City, lawan Liverpool itu calculated loss, benar nggak? Tapi makanya kalau kita bisa menang dapat 6 poin ya, walaupun kita kehilangan 6 poin tapi kita menang 6 poin dari mereka, it's a good point. It's a very good point gitu. Jadi sangat 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 berharap dan sangat penting banget ini kita bisa menang ya, harus bisa menang. Dan jujur kan sekali lagi seperti yang gue bilang, mungkin mission impossible tapi kita finger cross aja ya, finger cross. City akhir-akhir ini, kalau gue bilang sih bukan permainan terbaik mereka akhir-akhir ini. Mungkin Liverpool yang jauh lagi lebih lebih konsisten ya akhir-akhir ini ketimbang Manchester City. Tapi gimana pun juga ya, Pep adalah Pep ya, dia one of the best manager. Dia bisa basically dia bisa apa ya namanya, mendapatkan kemenangan di setiap laga lah kalau gue bisa bilang, siapapun lawannya. Jadi nggak gampang, apalagi melihat Manchester United yang masih banyak masalah ya, entah masalah di lini depan atau masalah di lini belakang. Pasti ada aja di setiap pertandingan yang kita melihat, aduh, kita main udah lumayan bagus itu segala macam, tapi ada aja yang ngelawak ya, ada aja yang ngelawak. Jadi sangat-sangat mission impossible, tapi gue masih, sekali lagi gue masih pengen berharap dan kita tuh bisa menang di laga ini karena penting banget. Penting, yang pasti jangan sampai kalah. Kalau kita sampai kalah, kelar, selesai, top 4 is gone ya. Gue bilang ya kan, gue udah bilang di video-video gue sebelumnya, kalau di 3 match depan kita ada kalah satu kali pun aja, itu udah selesai, menurut gue udah selesai. Artinya apa? Kita sangat bertaruh sama Arsenal hilang poin ya, atau Arsenal kalah lah di 3 game dia. Kalau nggak salah kan dia ada harus lawan Tottenham Hotspur, Chelsea dan juga Liverpool ya yang dia belum main. Ya jadi nggak mudah juga untuk Arsenal. Tapi gimana pun juga ya kita harus gitu loh melakukan tugas kita, jangan sampai ngelawak, benar nggak? Jangan sampai kita kalah di 3 game ke depan. Ini sangat penting sekali ya. Dan terutama juga melawan City. Gue sih berharap kita bisa menang ya, karena dapat 3 poin lawan City is not bad ya, nggak jelek banget gitu loh, benar nggak ya? Ya mostly orang dapat 0 poin lawan City, home dan away, benar nggak? Ataupun paling bagus ya 2 poin lah, benar nggak? Seri-seri gitu kan ya. Tapi kalau kita bisa dapat 3 poin, itu menurut gue sih use case yang sangat bagus sekali. Oke, dari segi pilihan pemain, kiper De Gea, di kiri gue taruh Luke Shaw ya, karena ya kita lawan City di kandang City, udah pasti nggak boleh kilaf untuk keluar nyerang 100%. Gue tetap pengen ngeliat kita main high press, high line of defense ya, tapi kita nggak bisa melakukan itu kalau pakai Maguire ya. Jelas, apa namanya ya, kalau Maguire kita ngeri banget kalau kena counter, apalagi City pemainnya gesit semua. Maguire ya kalian tahu sendiri lah seberapa lambat ya itu si kapten. Jadi gue sih berharap Maguire di drop. Varane Lindelof did a very good job ya. Bagus banget mereka berdua duet kemarin. Walaupun baru sekali atau 2 kali ya mereka udah main bareng, tapi gue pengen lihat mereka berdua main lagi ya, karena mereka sangat layak untuk bermain lagi ya, sangat layak untuk dicoba gitu menjadi duet utama kita di Premier League, benar nggak? Atau duet utama kita lah ya, nggak harus kita paksain mainin Maguire setiap saat ya. Jadi dengan Luke Shaw, Wan-Bissaka, Varane Lindelof, menurut gua ini adalah defense terkuat kita, yang dimana kita pas kalau ngelawan City di kandang City ini, menurut gua nih bakal solid gitu loh, bakal lebih mengasih opsi yang lebih solid timbang kita pakai Maguire ataupun Alex Telles ataupun Dalot ya, karena kita perlu defense yang solid. Sorry.
Di holding midfield, gue pakai Fred McTominay, ya. Pasti pada tanya, kenapa nggak pakai Matic? Kok Matic terakhir mainnya keren, terakhir mainnya bagus. Ya, gue setuju. Matic terakhir mungkin salah satu man of the match ya, di apa sama mungkin Elanga ya, itu di pertandingan sebelumnya. Tapi Matic itu udah berumur ya. Gue selalu sanksi Matic bisa main 90 menit ya. Paling banyak dia main 60 menit, setelah itu dia udah hilang biasanya, atau udah nggak konsisten. Dan kemarin itu kan lawan Watford ya. Kali ini kita bakal lawan Manchester City. Gua nggak yakin Matic ada fisikalnya, ada ininya untuk melawan pemain-pemain yang lebih berkelas gitu loh. Ya gua nggak yakin dia bisa. Ya mungkin dia bisa 40-45 menit, sekali lagi sampai 60 menit, tapi setelah itu ya nggak jelas gitu loh, bener nggak tahu gimana. Ya menurut gua Matic jadi super sub aja. Ya, tapi ada banget kemungkinannya Matic bakal main lah setelah performa yang bagus banget kemarin gitu ya. Bahkan lebih bagus dari Pogba, bener nggak, di holding midfield Matic tuh. Ya sayang aja dia umurnya udah 30-an. Ya tapi gimana pun juga Fred McTominay di holding midfield itu semoga bisa lah gitu loh ya, ngebantu ya. Atau anyway kita ada, gue taruh Pogba, Fernandes, Sancho juga sebagai pusat kreatif, di mana mereka bisa, salah satu bisa turun bantu Fred atau McTominay untuk move the ball forward ya. Tapi dengan semua ini, gue yakin kita udah cukup solid lah dari segi defensif, sangat solid lah gitu ya. Karena itu yang paling penting dulu kan, lawan City di kandang City kita nggak boleh gegabah. Oh, harus nyetak gol, harus nyetak gol, ya nggak mungkin lah, benar nggak ya? Yang pasti kita harus mengutamain defense dulu, baru kita nyetak gol ya kan. Jangan mikirin nyetak gol dulu di kandang City, itu kan itu ya nggak ada yang kayak begitu, nggak mungkin ada orang yang mikir begitu di kandang City, benar nggak ya? Jadi defense udah solid, opsi penyerang gua ada taruh Pogba di kiri, Fernandes di tengah, Sancho di kanan, sama striker Ronaldo. Nah pasti banyak ngecam nih, kenapa nggak main Elanga? Nggak main Elanga? Kenapa nggak main Elanga? Menurut gua ini game game besar ya. City lawan United itu game yang sangat, ya, it's a big match ya, it's a very big match. Ya biasanya big match begini Pogba biasa main bagus, Ronaldo juga is a big match player. Ya jadi menurut gua dua orang ini bisa sangat sangat mendatangkan kejutan gitu loh, perubahan gitu loh di dalam tim ini ya. Apalagi kita tahu Fernandes juga burn out. Sebenarnya dua orang sih yang burn out di Manchester United, Ronaldo sama Fernandes tuh lumayan burn out, sering main. Fernandes lebih parah dari Ronaldo kalau gue bilang, karena Bruno Fernandes selalu main, dia ya. Dia lebih lebih sering main lagi ketimbang Ronaldo ataupun Maguire ya. Jadi walaupun mereka berdua burn out, tapi Pogba sama Ronaldo menurut gue bisa jadi key factornya nanti di game lawan City, karena mereka big game player ya. Lawan tim yang lebih kuat, mereka kayak lebih 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 bagus lah mainnya biasanya. Jadi itu yang gue pilih ya. Gue pilih Sancho di kanan. Sekali lagi, kalau Sancho mau diganti Elanga pun gue masih oke. Tapi karena ini big match, jangan taruh pressure di Elanga, kasihan ya. Mendingan dia jadi super sub aja ya kan. Jadi masuk ya masuk, gantiin siapa lah nanti yang udah kecapean atau apa. Mungkin Pogba ya. Pogba kan akhir-akhir ini cuma bisa main 60-70 menit. Mungkin ya paling gantiin Pogba atau siapa gitu loh. Elanga jadi super sub baratnya. Ya, gue nggak tahu Cavani akan available atau enggak ya, tapi setahu gue dia belum training, masih problem ya. Jadi seperti ini ya, menurut gue formasi ini, walaupun kita mainin McFred ya, tapi tanpa Maguire menurut gue kita bisa punya defense yang solid ya, dengan Luke Shaw juga di kiri ya. Dan Wan-Bissaka kelihatannya juga, gue bilang sih, dia udah mulai masuk tim inti lagi ya, karena dia ya secara ofensif akhir-akhir ini ya Dalot yang kita harapkan kayak apa, jadi kayak TAA, nggak kelihatan gitu loh ya, crossingannya pada off semua ya. Jadi seperti itu ya. Prediksi skor berapa? Gue pengen prediksi kita menang ya, karena kita perlu banget 3 poin dari City ya. Kalau 3 poin dari tim-tim lain itu udah harusnya udah expected lah ya, sudah seharusnya gitu MU dapat. Kalau lawan City sama Liverpool kan dua lawan yang terkuat di Liga Inggris. Kalau kita bisa dapat 3 poin seperti yang gue bilang lawan City atau Liverpool, itu merupakan sebuah turning point di season kita kalau gue bilang. Ya makanya gue masih menaruh harapan kita bisa masuk top 4 ya. Di situ yang gue pengen gitu loh. Jadi kalau bisa kita menang, makanya prediksi skor gue kita menang 0-1
ya 0-1 lah, yang nggak perlu muluk-muluk, kita bisa clean sheet 1 gol ya atau 1-2 ya, tapi menurut gue sih nyetak 2 gol di kandang City sih. Sorry, nggak gampang sama sekali. Ya, jadi kita menang 0-1 prediksi skor gua. Ya gimana? Menurut kalian gimana match ini ya? Tolong di komen ya. Gue pengen tahu juga pendapat kalian tentang match ini. Apakah kita bisa menang? Apakah kita bakal dibantai gitu kan? Atau gimana gitu loh ya. Tapi gue melihat game terakhir kita dari segi gameplay improvement banget. Cuman dari segi individunya aja nih yang masih nggak konsisten kalau gue bilang ya. Semoga aja kita bisa menang. Tolong di komen ya menurut kalian formasinya gimana, skornya gimana ya, prediksi kalian. Oke, kita lihat game lain ada apa nih ya di ini ya. Leicester Leeds, Burnley lawan Chelsea ya. Itu pasti menang lah Chelsea ya. Tapi Burnley bisa ngagetin juga loh ya. Jangan bisa ngagetin cuman kayaknya not this time lah. Aston Villa Southampton ini lumayan seru nih Aston Villa Southampton nih. Kita lihat yang lain, Liverpool West Ham. Nah, Liverpool West Ham. West Ham lagi kurang bagus akhir-akhir ini. Menurut gue Liverpool harusnya menang. Liverpool juga lagi on fire ya. Jadi Liverpool harusnya menang. Watford Arsenal. Semoga ada ngelawak Arsenal ya. Tapi Arsenal akhir-akhir ini kayaknya formnya lagi nggak jelek. Bener nggak sih? Coba kita cek. Arsenal lagi menang tuh. Lagi sering menang Arsenal. Kecuali lawan ini Liverpool kemarin. Ya, jadi kalau gue bilang sih Watford Arsenal, gue berharap aja lah Watford bisa kasih kejutan ya, seri atau apalah gitu kan ya. Dan Arsenal yang ada yang lawak lah gitu atau gimana. Karena kita perlu banget ya sekarang ini kan yang mengancam kita di top 4 kan Arsenal banget itu loh. Karena dia masih ada 3 game. Walaupun 3 game itu susah ya. Tapi tetap aja gitu loh. Kita berharap aja lah dia bisa kehilangan poin sebelum dia main 3 game itu. Ya. City United adalah ini big match minggu ini. Terus kita ada Tottenham Everton ya. Tottenham harusnya menang lah ya. Benar nggak sih? Everton under Lampard lebih bagus kelihatannya. Tapi ya Tottenham ada Conte gitu, dan Conte gue bilang sih kalibernya jauh lebih bagus daripada Lampard sih. Jadi feeling gue sih ini lebih ke arah seri sih jujur aja sih. Lebih ke arah seri ya. Ya paling itu ya. Jadi yang ini semoga aja lah Arsenal kalah. Kita lihat table sebentar. Di table ini Manchester United masih 4-7. Ya kan Arsenal 45 gitu loh. Dia harus drop point nih. Dia harus drop point. Entah gimana dia harus drop point. Ya, jangan sampai dia menang lah lawan Watford. Kalau dia bisa seri aja itu udah ngebantu banget ya. Udah seri dia kita ngebantu banget. Oke. Udah sekian video dari gua ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.